Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah santri Trate rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan tentang 5 fakta Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita langsung ke ceritanya. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pahlawan besar umat Islam selain Salahuddin Al-Ayyubi. Di usia yang masih muda, yakni 25 tahun, Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel di Romawi Timur. Putra dari pasangan Sultan Murad II dengan Turki Hatun binti Abdullah, itu seperti jawaban atas sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam hadis Ahmad berikut ini: kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Berikut 5 fakta Muhammad Al-Fatih. 1. Biografi Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih terlahir dengan nama Muhammad II di ibu kota Utsmaniyah tanggal 29 Maret 1432 Masehi, dari pasangan Sultan Murad II dan Huma Hatun. Dia merupakan keturunan dinasti Turki Utsmani. Dikutip dari buku The Great of Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih, nama Al-Fatih yang berarti sang penakluk merupakan julukan padanya lantaran bisa menaklukkan Konstantinopel. Selain diberi gelar Al-Fatih, Muhammad II juga mendapatkan julukan Abi Al-Futuh dan Abi Al-Khairat. 2. Karakter pemimpin. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya. Sang ayah, Sultan Murad II, sangat memperhatikan pendidikan anaknya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Murad II menunjukkan Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, seorang ulama yang faham sekali dengan Al-Quran. Tak heran, sejak kecil Muhammad Al-Fatih sudah menghafal Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Al-Fatih disiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama, sehingga pemikirannya tetap berada di jalan yang benar. 3. Mengguncang Konstantinopel. Di usia yang belia, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, sekaligus menjadi penanda bahwa abad pertengahan telah berakhir. Al-Fatih menyiapkan 4 juta tentara untuk mengepung wilayah barat dan laut. Pengepungan ini terjadi selama 50 hari. Pasukan Al-Fatih berhasil menyeberangkan 70 kapal laut melewati hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Tentu saja, setelah sebelumnya selama 1 malam pasukan menebangi pohon yang merintangi perjalanan. Pasukan Muhammad II berhasil menaklukkan Konstantinopel, dan sejak itu dia mendapat gelar Sultan Muhammad Al-Fatih alias sang penakluk. 4. Peradaban yang dibangun. Selama berkuasa, yakni tahun 1450 Masehi hingga 1484, Sultan Muhammad Al-Fatih telah membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah di Utsmani. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansori. 5. Wafat dan wasiat sang penakluk.
Pada Rabiul Awal 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih menderita sakit. Namun, dia nekat meninggalkan Istanbul untuk berjihad. Dalam perjalanan, kondisinya semakin memburuk. Tenaga kesehatan dan obat sudah tidak lagi bisa menyembuhkannya. Sang penakluk itu pun wafat pada usia 50 tahun di tengah pasukannya pada 3 Mei 1481 Masehi atau bertepatan tanggal 4 Rabiul Awal tahun 86 Hijriah. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada keluarganya, khususnya Sultan Bayazid II, agar dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan menjaga agama untuk pribadi, masyarakat, serta kerajaan. Demikian kisah 5 fakta Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Semoga bermanfaat.